Semangat pagi di hari Sabtu 20 Maret 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan judul dan tema dalam ungkapan Jawa Padang Dalane Jembar Kubure. Ungkapan ini seringkali diucapkan ketika ada orang meninggal dengan diungkapkan Mugio Padang Dalane Jembar Kubure. Artinya adalah kiranya atau semoga menemukan jalan terang dan tanpa hambatan saat menuju pada kekekalan. Tentu ungkapan ini diucapkan oleh yang masih hidup bagi orang yang meninggal tadi. Dalam hal ini kita bisa memahami bahwa belum ada kepastian jalan terang dan tanpa hambatan, atau masih ada kegelapan dan ada hambatan ketika yang meninggal menuju pada kekekalan hidup. Anggota keluarga Allah, Raja Daud dalam Mazmurnya memberikan pengajaran dan teladan bahwa padang dalane jembar kubure harus diupayakan sejak masih hidup. Tidak hanya saat orang sudah terlanjur meninggal baru didoakan. Leksionari bacaan tanggapan hari ini memberikan catatan tentang pengajaran dan teladan Daud tersebut. Mazmur pasal 51 ayat pertama sampai dengan 12 demikian. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulangku yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Demikian kesaksian kitab Mazmur. Anggota keluarga Allah, pengajaran dan teladan Raja Daud tersebut diwujudkan dalam kesediaan diri menerima peringatan saat melakukan kesalahan dan dosa.
Bahkan bukan hanya kesediaan diri untuk menerima peringatan, tetapi dengan rela dan hati yang terbuka. Kesediaan diri menerima peringatan itu diketahui oleh rakyat dan banyak orang. Mazmur adalah syair yang dinyanyikan pada suatu kegiatan ibadah bersama. Salah satu bagiannya adalah bacaan kita hari ini. Itu berarti Mazmur Daud ini terkadang juga dinyanyikan dalam suatu ibadah bersama. Coba kita bayangkan dalam suatu ibadah tentu ada banyak orang, baik umat ataupun imam-imam pelayan. Bukankah kebiasaan umum manusia biasanya berusaha menutup-nutupi kesalahan agar orang lain tidak mengetahui? Kalaupun memang sudah diketahui oleh orang lain dan harus mengaku bersalah, biasanya hanya di hadapan satu atau dua orang saja. Itu pun disertai dengan pesan agar kemudian tidak dijadikan bahan pergunjingan umum. Kalaupun gereja memberlakukan pamerti atau siasat gerejawi, itu pun seringkali disertai dengan pesan agar kesalahan yang pernah terjadi jangan dipergunjingkan lagi. Itu pun kalau mau mengakui dalam suatu ibadah di depan jemaat. Bukankah ada yang hanya dilakukan di hadapan persidangan majelis gereja khusus? Dalam hal ini, Daud memberikan pengajaran dan teladan tentang pengakuan dosanya di depan umum. Bahkan boleh dinyanyikan tidak hanya pada satu kali ibadah, melainkan pada ibadah-ibadah di sepanjang zaman. Itu semua dilakukan dalam rangka agar padang dalane jembar kuburi. Bukankah setiap manusia rindu menjalani hidup dengan damai sejahtera? Daud merasa damai sejahtera di dalam melanjutkan hidup ketika dosa dan kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Tuhan. Sekalipun Daud raja yang diurapi Tuhan, dia sadar dia hanya manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan. Bahkan kesalahan yang diperbuat Daud menurut pemahaman kebiasaan umum manusia adalah kesalahan yang sangat besar, sangat berat, yaitu perselingkuhan yang disertai dengan pembunuhan berencana. Bukankah demi mendapatkan Batseba, Daud merencanakan pembunuhan Uria, suami Batseba, dengan cara diutus maju ke medan perang. Anggota keluarga Allah merasa saking banyaknya dosa dan kesalahan yang kemungkinan di hadapan manusia tidak terampuni, Daud ingin mendapatkan pengampunan, mendapatkan damai sejahtera sejati. Maka bukan kepada manusia ia memohon pengampunan, bukan kepada Nabi Nathan, bukan kepada Isai ayahnya, bukan pula kepada pribadi-pribadi lain. Daud mencari padang dalane jembar kuburi hanya kepada Tuhan. Bukan dengan cara minta di dalam doa secara pribadi dan orang lain tidak mengetahui, ataupun bukan dengan cara minta didoakan orang lain, apalagi saat sudah meninggal, melainkan dengan cara mengakui kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan yang tidak kasat mata dan tidak malu untuk mengakuinya pula di hadapan manusia yang kasat mata. Pengakuan Daud adalah bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang berarti menjalani hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Daud
memohon belas kasihan Tuhan. Itu pun dilanjutkan dengan permohonan agar hidupnya dibersihkan, ditahirkan, atau dikuduskan oleh Tuhan sendiri. Ini berarti ada pengakuan bahwa hanya Tuhan yang bisa menahirkan dan menguduskan diri sendiri, dan manusia tidak mungkin bisa menguduskan, menahirkan. Hal tersebut sekali lagi dilakukan agar ketika menghadap pengadilan Tuhan ditemukan bersih. Daud sadar bahwa hidup di dunia ini ada banyak pengaruh dosa yang tidak baik, termasuk ketika mengakui kesalahan di depan manusia. Pasti ada olok-olokan, ada kesan disalahkan dan lain sebagainya. Tetapi Daud menginginkan Tuhan yang memampukan dirinya untuk tidak terpengaruh lagi dengan dosa yang ada. Daud pun sadar dan rela jika Tuhan hendak menghukum karena kesalahan yang diperbuatnya. Bahkan Daud bergirang dan bersukacita jika harus menanggung hukuman tersebut. Ayat 10 memberikan kesaksian kepada kita, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Ini semua semata-mata agar Daud menemukan hidup baru karena Roh Allah yang menghidupinya. Ayat 12 dinyatakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Sebagai anggota keluarga Allah yang menerima pengajaran dan teladan Daud hari ini, selayaknya kita menyatakan ya dan amin. Ya dan amin yang tidak hanya di bibir, melainkan benar-benar mengamini, mengakui bahwa pengajaran Daud inilah yang membuat hatiku damai sejahtera untuk melanjutkan kehidupan. Pengajaran Daud inilah yang menjadikan aku menemukan dalan padang jembar kubur. Dan karena keyakinan tersebut, kita pun akan melanjutkan hidup dengan meneladan apa yang dilakukan Daud. Memohon pengampunannya kepada Tuhan dan tidak menutup-nutupi di depan manusia, tidak ada rasa malu atas kelemahan di depan manusia. Karena notabene semua orang berdosa, semua manusia mengalami kelemahan dan semua manusia telah kehilangan kemuliaan. Dan ketika itu diakui, kita akan lebih mudah mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan kita menemukan pertolongan bimbingan Tuhan. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah sadar diri siapa kita di hadapan Tuhan. Bahkan sadar diri kadang kita sulit meneladan Daud yang mau mengakui atas keterbatasan dan kelemahan diri, kesalahan, terlebih ketika di hadapan manusia seringkali kita merasa malu. Mari kita memohon belas kasihan Tuhan, Tuhan yang melayakkan kita untuk selalu mewujudkan pengajaran dan teladan yang diberikan Daud di dalam hidup kita secara nyata. Kita menyanyikan tanggapan dengan Kidung Jemaat nomor 42, Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami.
kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kita berdoa. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihanilah kami atas keterbatasan kelemahan hidup kami. Kami boleh menerima pengajaran dari Daud, kami boleh menerima teladan dari Daud, bahwa hidup kami sebenarnya terbatas, lemah, bahkan kami seringkali terjatuh dalam dosa. Namun kami boleh meneladan kepada Daud saat kami jatuh dalam dosa dan menerima peringatan, kami boleh mengakuinya, kami boleh menyadarinya, bahkan kami tidak merasa malu di hadapan manusia, sekalipun seringkali manusia mengolok-olokkan atas kekurangan, keterbatasan, keberdosaan kami. Layakkan kami menjalani hari ini dengan damai sejahtera-Mu, hari-hari kami selanjutnya juga dengan damai sejahtera-Mu. Karena hari ini kami boleh menemukan dalan padang, jembar kubur ketika kami menjalani hidup dengan damai sejahtera. Kami tidak terlambat untuk sadar diri di hadapan-Mu seperti Daud. Kami tidak terlambat untuk mengakui segala keterbatasan dan kelemahan bahkan keberdosaan hidup kami. Sekarang layakkan kami menjalani hari kami dengan tetap mengandalkan Tuhan, dengan meyakini kasih kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup kami, seperti Daud pun meyakini Engkau sudah mentahirkan hidup ini. Di dalam penebusan Kristus, Engkau memberikan pentahiran, pengudusan hidup kami, dan Engkau juga akan melayakkan kami menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu, seperti Daud yang Engkau mampukan menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Allah kehidupan, kami para anggota keluarga Allah yang sedang mengalami kelemahan ragawi pun Tuhan pakai untuk bisa tetap merasakan kasih karunia-Mu melalui pengajaran dan teladan Daud hari ini. Engkau berkuasa menolong, Engkau berkuasa melayakkan kami yang mengalami kelemahan ragawi dengan sakit penyakit apapun untuk tetap mengandalkan Tuhan. Sekarang kami juga mengajak anak-anak kami untuk juga belajar mengakui akan keterbatasan, kelemahan, bahkan keberdosaan, cacat manusiawi. Karena di dalam pengakuan itu Engkau melayakkan, Engkau menguatkan, Engkau memampukan juga anak-anak kami pada saatnya untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sekarang perkenankan kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai pedesaan-pedesaan. Kami menyerahkan para wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama dengan segala kondisi dan keadaan. Kami mengaturkan semua komponen bangsa dan negara ini termasuk para medis di dalam menjalani tugas menjadi garda paling depan penanganan pandemi. Program vaksin
yang dijalankan bersama-sama. Biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan sebagai sumber kebaikan, sumber damai sejahtera, sumber kehidupan. Vaksin hanyalah sarana. Engkau memperkenankan manusia, merencanakan, engkau memperkenankan manusia untuk membuat dan mengatur semuanya menggunakan nalar, logika, dan semua kemampuan yang engkau berikan. Engkau juga yang akan melayakkan kami menikmati berkat-Mu, pertolongan-Mu melalui hasil karya manusia dalam vaksin itu. Allah kehidupan, sekarang kami tak menyerahkan, mengaturkan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada dengan segala kondisi dan keadaan. Biarlah upaya untuk membangun damai sejahtera bersama dengan masyarakat, menggapai kasih setia-Mu, damai sejahtera-Mu, Tuhan pun berkuasa sepenuhnya. Itu doa kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat kami, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Hanya di dalam Kristus kami boleh mengaturkan doa kami, karena Kristus Yesuslah Tuhan dan pengantara hidup kami. Amin. Sekarang melanjutkan kehidupan dengan damai sejahtera karena kita sudah menemukan jalan padang. Kita pun meyakini Tuhan mengampuni dosa dan kelemahan kita. Tuhan melayakkan kita untuk selalu meneladan dan belajar kepada pengajaran Daud. Menerima berkat Tuhan bersama-sama. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah menjadi kekuatan, menjadi kehidupan yang nyata ketika setiap anggota keluarga Allah menyadari akan keterbatasan, meneladan pada pengajaran Daud. Amin.